Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Pendidikan Madrasah Budaya UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi akan menampilkan drama musikal kami yang berjudul Masih Orang Kayu Hitam. Dengan peran Gusti Suryansa sebagai orang kayu hitam, Rizka Febriani Aulia sebagai Mayang Mangurai, Pandi Ahmad sebagai Datuk Paduka Berhalo, Anita Novrianti sebagai Putri Pinang Masak, Dwi Septin Anjasari sebagai orang kaya Pingai, Muhammad Fajar Kurniawan sebagai Raja Mataram, Dewi Nuryani sebagai anak kedua, Fitri Sofiani sebagai anak ketiga, Nawinta Fahira Amanda sebagai hulu barang satu, Yuspita Septiana sebagai hulu barang dua, Wah, sangar.
Syamrun Ar-Razi sebagai prajurit 1. Muhammad Reza sebagai prajurit 2. Indrawati sebagai Pakcik Ahmad. Anggi Kurniawan sebagai Empu Sakti. Memi Suwasri sebagai Dayang-Dayang 1. Cici Karina Putri sebagai Dayang-Dayang 2. Dan rakyat-rakyat Jambi, Sri Harleli, Yulianti, Nikmatul Hidayah, Clarita November, Mutia Trisma, Ismi Hidayatri, Imardiana, Rika Nurul Apriati, Sarifah Inaya, Aida Fitriani Wahyuni, Rosila, Sipta Kartika Dharma, Bella Desya Lestari, Hapsa, Puji Lestari, dan Ratna. Pemain musik Ahmad Nurhamim dan Fatiyansa. Penyanyi Miftah Arsy, Novita Sari, Rosmida, Kurniawati, Fadilatun Nikmah, Resi, Uswatun Hasanah, Hadianti, Hartika, Dian Wulandari, Miftahul Jannah, Ayu Nur Hanifah, Wahyu Agustin, Tirahwati, Siti Habibah, Mega Sabitri, Rina Jalita Sarilia, Irayati, dan Fitriani. Pengiring tari Selamat Subagja, Rizky Dwi Prasetyo, Araman Kahman, M. Asli Foto, Maulia Disman, Nur Haryadi, Nur Ahmad Hardaya Siti, Amirul Firdaus, Zulfitra Akbar, Anggi Kurniawan, dan Ahmad Khairi Nizam. Penari tabur peras kunyit Azira Rahma Astuti, Sari Nayuwati, Yatu Aprilia Sudarmi, Endar Lestari, Nelsa Putri Ayu, Mita Hazra, Hayatun Najwa, dan Tina. Inilah kami. Selamat menyaksikan. Tuanku Ahmad Salim dari Gujarat berlagu di Selat Berhalu. Kemudian mendirikan kerajaan, lalu bergelar Datuk Paduka Berhalu. Istrinya adalah seorang putri Minangkabau yang bernama Putri Selaras Pinangmasang. Mereka dikaruniai 4 orang anak, 3 diantaranya telah menjadi datuk di sekitar Kuala. Hanya si bungsulah yang lebih memilih memperluas kekuasaan ayahnya sampai ke pedalaman. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama.
mano-mano sampai Mataram. Orang menari usahakan ulun di batang hari. Ayah bernama Batu Berhala, turunan Turki asal Baginda. Istri film masa nama ibunya dari Pagaruyung mula datangnya. Ampun, Kandungan Raja. Kenapa tidak Raja sendiri saja yang kirim? Kan kemarin sudah saya ajarkan cara kirim WA. Tidak lakukan bela apa kata Raja. Terus diganti dengan telepon saling. Ya, baiklah Raja, apa yang saya katakan? Benar-benar Raja. Mana sinyal yuk? Mana sinyal nih? Susah nih nyalakan. Padahal kerajaan besar, tapi tidak ada sinyal. Kak, ada sinyal sini nih. Hilang pula. Oh, kirim juga. Wahai anak-anakku, sekarang hidup kalian telah bahagia. Kalian telah menjadi jatuh dan terima kasih telah memberi
Mana adik kalian? Suruh dia masuk ke sana. Wahai anak muda paling brengsek. Kamu loh buat kau kita nak. Jika kau menjadi jago seperti kakak-kakak, segeralah nak mencari pendamping hidup dan memberi kami cucu. Saya sudah bersuka. Memperluas kerajaan ayah anda lebih penting bagi saya daripada menjadi datu atau memiliki. Wahai anakku, janganlah berpikir begitu. Memang memperluas kerajaan ayahmu jauh lebih penting. Tetapi nak, pendamping hidup itu juga penting. Kemudian masing-masing pun pergi. Dan yang tertinggal hanyalah orang kayu hitam dan orang kayu pingai. Mereka membicarakan masalah kerajaan, bahwa mereka harus selalu mengirimkan upeti ke kerajaan Mataram. Namun, orang kayu hitam ingin sekali pengiriman itu dihentikan. Namun, orang kayu pingai tidak setuju, hingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Oi Dijo, rencanamu minggu depan aku tidak ikut peti kerajaan Mataram sialanku. Rencanamu aku tidak menjadi saya lah ke sana. Siapa yang hidup tersayang kau tu? Kau lah Dijo, masa aku harus lebih dulu dia berbau Dijo. Aku lah yang kecil-kecil Dijo tu aku. Udah. Aku dah cakap sesuatu kali. Gini, kita ni harus hentikan pengiriman upeti itu yang buat rakyat kita sengsara. Hah, aku beli loh. Besok ni kita yang bertemu di kerajaan Mataram tu. Gini kalau tekad saya kalah bulat. Tak baca. Gini kau lagi. Buat. Yo. Ini kau macam ni. Salah ke tu? Hai pulang Pak. Pokoknya daripada kita hidup dijajah, lebih baik mati berkantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang telah direncanakan, pengiriman upeti tetap dikirimkan ke kerajaan Mataram dengan dikawal langsung oleh orang kayu pingai. Tapi, baru saja mereka berjalan setengah perjalanan mereka dihadang oleh perampok bertopeng. Siapa itu perampok bertopeng? Kau sini, jangan ada main-main. Jangan main-main aku. Terjadilah pertempuran yang sangat seru di antara mereka. Tapi, orang kayu pingai sangat mengenal jurus-jurus yang dikeluarkan oleh lawannya. Siapa kau yang bertopeng? Sepertinya aku mengenal hidup kau. Buka dulu toh.
Orang kayu hitam pun pergi meninggalkan rombongan orang kayu pingai untuk melanjutkan perjalanannya. Orang kayu hitam itu sangat suka berkelana dan belajar ilmu bela diri. Hari ini, dia berjalan melewati Muara Sabat. Waalaikumsalam Pak Ji. Ini Pak Ji, cak mano kalau rakyat Tiko ini sudah mendapat perang Pak Ji. Oh, seperti itu. Rakyat Tiko ini akan tersusah dulu, meskipun akan terjadi perang besar-besaran. Terima kasih atas nasihatnya Pak Ji. Keesokan harinya, orang kayu hitam berencana untuk datang ke kerajaan Mataram. Tapi, tanpa sepengetahuan orang kayu hitam, Raja Mataram telah merencanakan hal buruk terhadap orang kayu hitam. Lalu, apa yang akan terjadi? Wahai prajurit, aku ingin kalian cari sesepuh sakti yang dapat membuatkan aku bisa sakti. Karena aku ingin memenggal orang desa. Kalian? Baik, Cepat cari. baik, aku melaksanakan. Ayo. Bikin mulut apa sebagai musuh masuk. Kenapa? Aku ketemu mau ngomong. Apa? Ngomong. Sudah, jawab. Sini saja. Raja panggil, Raja minta kita di kerajaan. Biar kalian jangan sedih. Yang namanya orang mengundang itu ya wanita. Gampang diatur, Bu. Ikut kami ke kerajaan Mataram. Oke, bisa diatur. Tapi sebelumnya saya mau jalan dulu. Mana tahu ada prajurit di sana menjahit-jahit cantik, emang-emang. Biar lebih stylish. Jadi sebentar ya. Baik, Bu. Oke, sangat good, guys. Ampun, Dato. Kami sudah membawa kampungku yang tak diinginkan. Mana aku yang saya? Aku sekalian mencarimu. Jika ada jalan-jalan, Lo, film pune. gue. Gue. Tunggu ya. Belum mulai. Ampat, jangan itu. Ya namanya juga laki-laki yang kalau pengen jadi pengusaha sama saja muda. Mau tahu tempat itu kerajaan? Mau, Bu. Gendong. 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 Gendong.
kamu, budak. Aku menyangka sudah kayak hitam, tapi dia sulit untuk diburu. Karena itu, aku menyuruh prajuritku yang gagah berani cari kamu. Karena aku punya kris seperti jika bisa. Itu masalah gampang. Keris itu bisa kan apabila dibuat dari 7 lapis besi dan dimandikan dengan 7 aliran sungai. Kemudian didirikan DP-nya waktu. Bla bla bla. Aku tidak perlu itu. Mau terbuat dari besi kah? Metal kah? Atau bukan manusia sekalipun? Aku tidak peduli. Yang aku ingin kris sakti. Kau paham? Paham Pak Raja. Ya. Baiklah Pak Raja, saya mau Ya. dia yang punya masalah, hanya kamu. Ya kalau punya masalah selesaikan sendiri. Sudah ngasih perintah, kasih perintah lagi. Kalau nggak mikir aja, suruh kempesin perutnya yang penuh air itu. Hei, ayo kita. Aku dengar. Kamu aku, Raja Mataram. Tidak ada yang berani dengan aku. Sudah tua berani dengan aku. Kalau bukan kan dia yang membawakan aku kris sakti, sudah aku bekal kepadanya. Kamu paham? Paham belum? Kamu berdiri. Kita buat. Aku ingin refreshing dulu. Orang kain hitam telah sampai di daerah kerajaan Mataram. Ketika hendak ke kerajaan Mataram, di pertengahan perjalanan, orang kain hitam melihat seorang pusakti sedang membuat keris. Akankah keris tersebut menjadi miliknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nama toh? Ininya, bukannya speaker. Ini lagi nambahkan mobil Ferrari saya. Nah, bukan ini kris. Udah tahu nanya, itu punya mata kan? Kris ini bagusnya tuh. Kira-kira tahun aku sendiri. Keris ini akan kuberikan kepada Raja Mataram yang katanya ia ingin membunuh orang kayu hitam. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Kira-kira orang kayu hitam itu orang hitam? Orang kayu hitam tuh putih, gagah, berani, macam aku nih. Kau punya kaca di rumah. Pengaca toh. Oh elek, ngakunya ganteng. Ah, gak usah ngacak. Bawa sini dulu. Udah. Akhirnya empu tersebut pun mati dan keris tersebut pun berada di tangan orang kain hitam. Keris itu selalu dibawanya kemana-mana dan ditaruhnya di samping pinggangnya. Karena keris tersebut tidak sampai di tangan orang Raja Mataram pun sangat marah. Hingga Raja Mataram pun mengutus prajurit-prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap orang kain hitam dan rakyat Jambi.
asal kau belum cuma aku. Sombong! Kau rendah! Balik kau! Bukan! Cicing! Setelah kemenangan itu, rakyat Jambi pun tidak lagi mengirimkan upeti ke kerajaan Mataram. Dan keris Ginjai itu pun berada di tangan orang kayu hitam sepenuhnya. Lalu orang kayu hitam pun pergi mengembara. Dia menyusuri Sungai Batanghari. Dia melalui ombak-ombak yang sangat deras. Ketika ia sedang beristirahat, dia menemukan beberapa helai rambut. Rambut itu panjang, hitam, dan wangi. Lalu orang kayu hitam pun melanjutkan perjalanannya. Dia memasuki perkampungan yang sangat indah. Kira-kira rambut yang ditemukan orang kayu hitam itu rambut siapa? Dan akankah orang kayu hitam menemukan jodohnya? Saya mau nanya Bu, ini rambut siapa ya?
Jangan banyak-banyak munturnya. Maju lagi. Lagi ada sembilan, belok ke kanan. Di situ lah istana Ratu Pajajaran. Saya pantas. Mbak, Akhirnya orang kayu hitam pun menemukan kerajaan Ratu Mayang Mangurai. oh iya. Video ya. Ya Cam. Misi Ratu. Ayo, kalian rangkai hitam. Aku minta Ratu. Wahai pemuda, bagaimanakah engkau bisa menemukan rambut ratu lagi? Maaf Ratu. Saya menemukan rambut Ratu ketika saya membara di sungai. Maukah Ratu menjadi pendamping hidup? Wahai orang kayu hitam, aku adalah seorang ratu. Aku memiliki banyak rakyat di sini yang harus kupimpin. Kau ingin melamarku? Aku tidak mungkin begitu saja menerima lamaranmu dengan mudah. Jika kau benar ingin melamarku, maka aku memiliki satu persyaratan untuk semua orang kayu hitam. Apa itu syaratnya, wahai Ratu? Pergilah ke Pulau Jawa dan bawakan ke hadapanku bunga mangkurai. Jika kau berhasil, maka aku akan menerima lamaran. Baiklah Ratu. Permintaanmu akan terpenuhi. Diam! Ampun, Ratu. Hamba pikir pemuda tadi cocok jika menjadi pendamping ratu. Jika ditengok-tengok, pemuda tadi tampan, walaupun sedikit hitam. Apa dia benar yang dikatakan dia ratu? Lagian ratu sudah lama hidup sendiri. Kita lihat saja nanti apakah dia berhasil atau tidak. Wah, orang kayu hitam pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang ratu. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia mendapatkan bunga tersebut dan dia pergi menemui ratu kembali. Maaf Ratu. Ini bunga mangkurai seperti yang kau permintaanmu. Orang kayu hitam, kau benar-benar berhasil membawakan bunga ini. Karena kau telah mencarikan bunga ini dan menemukannya, maka aku akan menerima lamaran. Iya! Oh! Akhirnya aku tidak jomblo lagi. Ikut bersamaku ke kerajaanku. Orang kayu hitam pun membawa calon istrinya itu untuk menemui ayahanda dan ibundanya.
Ampun ayah bunda. Ini perkenalkan. Ini calon istriku Maya Mamurai. Apakah ayah dan bunda setuju hubungan kami? Baiklah anak. Kami hubungan kalian. Dengan bercepat dengan Terima kasih ayah dan bunda.
dengan Ratu Mayang Mangurai. Setelah menikah, mereka berdua meninggalkan istana Datuk Paduka Berhalo, lalu mendirikan kerajaan yang diberi nama Jambe. Karena di daerah situ banyak sekali ditumbuhi dengan pohon pinang dan keberadaannya dekat dengan Sungai Batanghari. Mereka pun hidup dengan bahagia. Inilah drama musikal kami, masih Orang Kayu Hitam. Kami dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi mengucapkan